Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada situasi yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Saya katakan karena pertama kita dapat melaksanakan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita, yaitu berupa salat subuh berjamaah, dan nikmat lainnya yaitu kita bisa berdiam sesaat untuk yadrusun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang ketiga, kita bisa menyimak ayat-ayat yang dilantunkan oleh imam kita tadi dengan sungguh sangat enak didengar, dan ayatnya juga ayat yang luar biasa, mengingatkan sesuatu yang ada pada diri kita. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia cara berdoa yang perlu kita ikuti dan contoh. Salah satunya adalah Allah ingatkan kepada kita semua, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jadi Allah wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan Allah berikan. Berarti apa? Tidak ada sifat pesimis bagi orang beriman. Enggak ada. Kenapa? Ini jaminan Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Apa saja yang kamu minta, Allah akan berikan. Allah berikan itu semua. Berarti enggak ada istilah, oh sudahlah kalau gitu daripada hidup susah gantung diri aja dah. Enggak ada itu. Dan perlu diingat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa ngitung. Tidak akan bisa ngitung. Itu kalau di kalkulator itu hang kalkulatornya itu. Coba satu organ tubuh saja, jantung saja, itu coba hitunglah itu. Berapa kali denyutan atau pompa jantung itu bergerak. Tanpa kita minta, langsung kerja terus. Tanpa ada yang harus, tanpa susah kita mendapatkannya. Tidak perlu di charger, untuk diisi baterainya biar bisa gerak. Enggak. Tetap berapa tahun dipakai. Berapa tahun. Karena ini dibutuhkan. Tanpa diminta dikasih itu oleh Allah. Berapa tahun? Ada yang 60 tahun, ada 70 tahun. Terus. Itu satu saja. Belum lagi organ tubuh lainnya. Belum lagi kesenangan yang lainnya, kenikmatan yang lainnya. Nah, akan bisa ngitung. Innal insana lazulmun kafar. Sungguh manusia itu zalim, lagi menutup hati untuk melihat itu adalah nikmat Allah. Jadi ada dua, zulm itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan juga kafar, tertutup hatinya untuk mengenal bahwa itu adalah nikmat Allah SWT. Makanya pantaslah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan masuk ayat yang selanjutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam masih dalam surah Ibrahim. Nah, ini dia.
Karena Nabi Ibrahim ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Berdoa dengan apa? Ada pengulangan di sini di ayat yang digunakan doa Nabi Ibrahim itu selalu tidak mengenakan Allahumma, ndak. Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Coba kita lihat ini. Ini kalimat wa idh qala Ibrahim Rabbi. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada aminan min wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi, itu lagi Rabbi. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askan, Rabbana di sini Rabbi, sini Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, kalimat lagi Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan min nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, lagi Rabbana. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Kalimat Rabbi, Rabbana. Kenapa Rabbi Ibrahim menggunakan kalimat Rabbi, Rabbana? Apa yang terjadi pada kalimat Rabbi dan Rabbana? Ada 3 hal yang penting harus kita pahami tentang kalimat Rabbi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, ketika kita membaca surah Al-Fatihah kalimat Rabbi, berarti kita sadar, tahu persis maknanya. Apa itu maknanya? Ada 3 unsur. Kalimat Rabb itu mencakup 3 hal. Yaitu apa? At-tadbir. Tadbir adalah Allah yang mengatur. Ya Allah, Engkaulah yang bisa mengatur. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang bisa mengatur. Engkau maha mengatur segala sesuatu. Bagaimana? Coba kita lihat ini. Ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati kalimatnya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini coba lihat ya. Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, Rabb, ya Rabb, aku letakkan salah satu keturunanku biwadin, di lembah ghairi zar'in, yang tidak ada pohon-pohonannya. Menurut apanya? Menurut manusia nggak bisa kan? Nggak bisa diharapkan sesuatu yang mustahil akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau sudah Rabbi, Allah yang ngatur semuanya. Nah ini, Engkau lah ya Allah yang ngatur. Walaupun ini wad itu lembah, ghairi dzi zar'in, enggak ada pohon-pohonannya, tapi kalau Engkau ngatur semuanya akan tumbuh. Atau akan datang akan datang buah-buahan yang Engkau sudah ngatur itu semua. Dan ini juga Rabbi qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Nah, ya Allah, ini negeri jadikanlah negeri yang aman. Padahal di sana ada mungkin kabilah-kabilah yang bertikai, tapi kalau sudah Allah ngatur maka akan selesai itu semuanya. Dan juga Rabban ini askan, dan ini deh. Rabbi ini askan min biwadin ghairi dzi zar'in baitikal muharram yang tadi. Ya. Jadi kalau sesuatu yang mustahil, ketika kita kan Rabbi, bahwa Allah kita serahkan, Allah yang ngatur semuanya. Itu yang pertama, at-tadbir. Kemudian at-tarbiyah. Allah yang tadi mengatur. Allah yang memelihara. Ya, Allah yang memelihara. Ketika Nabi Ibrahim Allah memelihara. Nah, kita lihat
Wa idh qala Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak-anak saya an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Kalimatnya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, engkau yang bisa menjaganya, engkau yang mengaturnya, ya, menjaga, mengatur, kemudian engkau lah yang memeliharanya, tarbiyah, memeliharanya. Jadi mengatur, memelihara, kemudian yang satu lagi menjaga. Allah lah yang satu-satunya dapat menjaga semuanya ini. Jadi 3 hal, ya. Mengatur, memelihara, dan menjaga. Itu inti dari kalimat Rabbi, Rabbana. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjaga, memelihara, mengatur semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya seberapa nih? Ini saya tutup, saya akan kita bukan mana dia? Nah ini, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal. Rabbi ighfirli. Nah ini Rabbana, kalimat Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini dia mintakan Nabi Ibrahim. Endingnya, akhir daripada doanya, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim sudah minta semuanya terakhir dia, karena inilah final daripada segala sesuatu. Rabbi firli, Rabbana gfirli, Rabbana gfirli. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabb tadi ya, yang 3 hal. Apa? Mengatur, menjaga, memelihara. Ini semuanya, ampunilah dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan ampunilah orang-orang mukminin. Kapan diampuni? Yauma yaqumul hisab, ketika hari perhitungan. Kapan hari perhitungan? Kita lihat sekarang bahwa inilah kebangkitan yang Allah Azza wa Jal janjikan untuk manusia. Kenapa? Waktu hari kebangkitan di padang mahsyar kan susah semuanya. Kalau sudah Allah ampuni, selesailah semua. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. 3 dia, untuk saya, untuk orang tua saya, dan untuk orang-orang mukminin yauma yaqumul hisab. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat di padang mahsyar keadaannya sangat mengerikan. Kalau tidak diampuni berarti kan ada maksiat. Yang tidak diampuni ini harus dipertanggungjawabkan. Yaitu apa? Pelaku maksiat di padang mahsyar kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dia. Di mahsyar ini sebagaimana disisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terhadap 10 golongan. 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah yang penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi 10 pelaku maksiat tampilannya sekaligus karena dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat ampunan, maka risikonya apa? Risikonya apa? Inilah dia. Pertama
Famin ala suratil qiradah. Wa man ladzi ala suratil qiradah. Ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Ya, al-qirdu monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Penyebar fitnah. Apa fitnah itu? Menyebarkan fitnah apa? Yang tidak sesuai dengan keadaan itu disebarluaskan. Padahal dia tidak. Yang dikatakan itu ataupun yang diceritakan itu tidak seperti itu. Itu fitnah. Kemudian yang kedua, wa'atu ma'ala suatil khanazir. Ini lebih lagi nih. Ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah wa amad ladzi ala suratil khanazir, yang diserupakan seperti pada fa ahlul as-suhd wal haram wal mask. Ada itu yang serupa bahwa adalah orang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain. Makan haram dan merampas hak orang lain. Contoh nih, contoh. Sekarang sebentar. Kita punya karyawan. Dia kerja atau punya apa namanya itu, punya pekerja lah. Punya pembantu asisten rumah tangga, ya bersih-bersih itu. Terus setelah itu disuruh pas gajian tanpa ada sebab dipotong gajinya. Tidak diberikan haknya. Kemudian juga ada Pak. Jadi sudah akadnya, jadi transaksinya itu upahnya 100.000 sehari. Terus setelah itu sudah selesai dia melakukan kewajibannya. Setelah diminta gajinya, nih ibu-ibu nih, Bu, saya minta gajinya. Apa jelek kali, kerjaan gak becus ini. Sudah, tak potong 75 aja dah. Itu sudah mahal juga. Ada yang gitu? Bu, ada mungkin. Saya dengar soalnya, dengar langsung dengan apa namanya itu, mengeluh apa curhat lah. Ya katakan apa? Ustaz kewah gak di hitungan itu. Apa tuh? Nah, padahal bersatu sawai Ustaz. 100 sawai. Udah jam 8 sampai jam 5 sore. Sudah selesai pekerjaannya. Diminta gajinya katos gitu cacing mesu-mesu. Kadang-kadang cicili bener. Dicicil katanya. Ada yang gitu? Dikasih seket dulu, padahal 300, besok datang, Bu gimana Bu ini? Tidak ada uang, masih sepi-sepi nih, selai dulu kanggo ini ya. Gitu sekali. Tidak sempurna, padahal Isa mengatakan berilah upahnya sebelum jadi sebelum kering maksudnya apa? Jangan sampai pulang kasih. Kalau bisa sebelum nih nanti tak usah dah minta ini. Tak kasih dah dulu sana. Itu bahasa. Jadi yang serupa dengan dia adalah suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Haknya diambil. Makan makanan haram. Maksudnya baik secara zat-zatnya. Ini kadang-kadang begitu halabuk aja dah kadang-kadang. Terus melancong lah itu ya, melancong kemana itu. Dia nggak ngelihat rumah makan ini siapa punya itu. Pokoknya, ini halal enggak nih? Sudahlah, daripada lapar. Itu juga enggak, orang lain enggak tahu juga. Udah ada bismillah aja dah.
Trek dogen boy. Nah, ini masalah ini. Ini dia harus apa namanya itu? Berusaha terlebih dahulu mencari kalau memang sudah ada paman itu wala adil pada ismari. Ini saya lihat bis-bis dari Jawa itu ya kan bis-bis Jawa itu orang pakai jilbab, kemudian orang ini dia mampir di satu restoran, jelas ada ciri-cirinya bahwa itu makanan tidak halal, masih tetap juga dimakan. Atau caranya yang tidak benar untuk mendapatkan harta tersebut. Ada lagi, apalagi kata-kata begini, ngalihannya halal dan kewah, ngalihan haram makin kewah, kan itu ya, yang haram aja susah, mau nyari hari gini nyari yang halal, ini masalah. Ya siap-siap seperti ini dan nanti. Bahaskan SWT. Yang ketiga, wabaktum munkisuna arjuluhum wa'alahum. Ada yang tubuhnya terbalik. Allah karim. Kakinya di atas dan diseret mukanya mereka. Kaki di atas. Mukanya diseret. Wujuhum yushabuna 'alaiha wa amal mangkusaru usahum. Jadi ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret muka mereka, yang tertelungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah yang tertelungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah jadi tertelungkup kepalanya, kakinya di atas. Siapa itu? Yaitu kaum yang memakan riba. Alhamdulillah. Akilur riba. Balik kakinya di atas, yushab itu diseret. Mangkusur usahum wujuhum fa'akilur riba. Jadi orang yang makan riba. Dan ini masalahnya kan sudah biasa sekarang makan riba. Dan juga itu ada arisan juga ya. Arisan agak-agak apa namanya itu? Kan kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan padanya mau riba. Contoh. Ini sudah biasa. Ikut arisan motor misalkan, kan itu kan ada itu caranya. Jadi satu bulan misalkan berapa? 300.000. Diambil itu apa namanya itu? Keluar. Maka kalau keluar selesai, nandak lagi bayar arisannya. Selesai. Terus akhir-akhir kalau nggak dapat dia dapat tambahan hadiah. Hadiah berapa? 500.000 misalkan. Dan itu riba dalam keadaan yang halus. Ikut dah. Nggak dapat. Nggak dapat. Alah, sampai terakhir nggak dapat. Alhamdulillah sudah dapat 500.000 tambahannya. Itu arisan yang berbentuk riba. Ada lagi bahasa Allah pio. Apa pio itu ya? Apa pio ada arisan? Pio ya. Jadi siapa yang berani bayar lebih, dia ada dapat. Itu tidak bisa, tidak boleh.
kullu qardin. Arisan itu kan pinjaman. Kan pinjaman itu. Masing-masing ngumpulin uang, yang dapat ngambil tuh uangnya kan itu. Setelah yang dapat ngambil uangnya, yang lainnya kan yang dapat ini kan masih berutang. Harus bayar kepada siapa? Kepada yang tadi teman-temannya yang sudah ngasih itu kan nama pinjaman. Arisan itu pinjaman. Padahal kullu qardin jaro manfaatan fawariba. Segala sesuatu pinjaman yang mana ada tambahannya dan riba. Dan itu kalau dilakukan dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kan itu Nabi Ibrahim tadi. Ya. Jadi sekarang sudah umum arisan riba tapi gedoknya arisan. Tapi gimana arisan boleh enggak? Boleh. Kalau seandainya tidak ada tambahan di sana dan tidak ada potongan. Kalau memang dia dapat 100 juta misalkan, arisan 100 juta. Semuanya dapat 100 juta. Siapa dapat sampai nanti terakhir bayar, dia dapat tetap 100 juta, maka boleh. Itu sebagai ta'awun. Saling bantu membantu. Tapi kalau sudah tadi katakan saya dapat, misalkan contoh nih, Bu saya dah ngambil dulu ya, potong dah 10 juta, 5 juta aja dah, 95 juta saya ambil. Kalau sudah itu riba. Tapi kalau benar, Bu saya juga ngambil Bu, kasihan saya tidak dapat apa. Oh ya dah ambil dah, saya nanti belakangan aja. Tanpa sepeser pun, sesen pun dia enggak, maka boleh. Tapi kalau sudah gimana? Saya kasih tapi dengan syarat ya. Ya potong 5 juta aja deh ya. Soalnya kan gini. Nah, riba tadi itu. Bagaimana konsekuensinya adalah kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tubuhnya terbalik, kakinya di atas, kemudian diseret mukanya, dan itulah pemakan riba. Kemudian keempat, waba'tuhum, ada yang buta, yataradduna, yaitu buta tersungkur. Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dan dalam pemerintahan. Jadi dalam arti kata dia pemimpin sebagai pemerintahan, kemudian dia zalim. Jadi kezaliman di sini subhanallah susah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu bisa saya terjadi. Kemudian kelima, yang keempat ya. Yang kelima, wabaduhum, dan ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang buta tuli ialah orang yang suka ujub, bangga, sombong dengan amalannya. Bangga, sombong dengan amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini loh. Bangga dengan sholatnya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan apa? Tahajudnya, bangga dengan bacaan Qur'annya. Buta tuli. A'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya apa namanya itu? Rabbana, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa juga sama ini, Rabbana. Saya lupa ayatnya, subhanallah. Berikutnya
Baiklah, misalkan sebentar, saya lupa. Jadi poinnya adalah orang yang bangga terhadap amalnya hati-hati. Karena dia akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul yaqumul hisab, di waktu hisab. Kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi buta dan tuli. Kemudian selanjutnya keenam adalah ada orang mengunyah-unyah lidahnya sendiri. Yang tidak, jadi apa namanya, menggigit, dikunyah dulu. Apa namanya itu, lidahnya. Yang menjulus sampai ke dadanya. Sampai ke dadanya. Coba praktekkan Ibu. Sekarang praktekkan. Kunyah, lidahnya dikunyah sekarang. Jangankan ngunyah. Salah kegigit sedikit saja. Hilang tuh rasa enak makannya hilang. Sampai seminggu. Bahkan jampi lagi. Sekarang subhanahu dikunyah. Lidahnya yang sudah sampai dada ini dikunyah. Jadi yang menjulur sampai ke dada, dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur. Baunya busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah lidahnya sendiri seperti adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Karena dia yang bersilat lidah. Ya. Jadi bisa memutuskan sesuatu, memutar pencabalikkan. Makanya berat jadi bukan hanya ulama saja, tapi orang tua pun begitu. Yang bisa menasihati anaknya, tapi tidak melakukan apa yang dia nasihati. Nah, sholat nah itu. Tapi dia sendiri enggak sholat. Nah, puasa nah, tapi dia sendiri makan, minum. Ya, meskipun subhanahu itu yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Jadi disalib, yang tersalib di atas palang-palang api adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Jadi kalau penguasa nggak sesuai, sudah benar, dicari kesalahan, difitnah begini, kan ada nih sekarang nih ya. Nah, membuat hoak ya. Nah, berita bohong, memfitnah dan sebagainya. Kemudian padahal si penguasa tersebut ya, dia itu sudah berbuat semaksimal mungkin, bagus dia. Cuman memang ada kekeliruan, tapi keluarnya sedikit dan itu dibesar-besarkan, dibuat orang yang tidak percaya. Itu dalam dunia politik kan begitu. Ya, dunia politik menghalalkan semua cara. Pokoknya tujuannya sampai bagaimanapun terserah, mengejahat sekali memang ya. Ya. Jadi pasangan sunnah ta'ala, jadi menghalalkan segala cara. Nah, ini siap-siap aja. Ya, siap-siap aja dengan perlakuan Allah SWT kepada mereka. Ada yang terpotong tangan dan kakinya. Yaitu orang yang selalu mengganggu tetangganya. Buntung, potong tangan kakinya nggak ada. Potong. Ada yang ganggu tetangganya. Nyapu. Ya. Itu kotorannya, sampahnya itu. Jadi rumahnya dia biar bersih tapi biar kok ngotorin rumah orang lain. Nyiram begitu pula, pokoknya terganggu. Malam-malam nyetel musik keras-keras itu. Kemudian ketawa malam-malam dan banyak sekali. Dan ini bisa saja terjadi, apalagi di kos-kosan tuh. Di kos-kosan kan, ya, satu berdempet gitu rumahnya, sangat
rentan sekali bisa terjadi ini, ngelihat apa nggak senang tangganya naik sepeda motor dikempesin, dikasih paku, murad susah tetangganya. Pas kalian sudah ta'ala. Nah, itulah yang ke-9. Sekarang yang ke-9 adalah ada orang yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yaitu orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergeliman dosa dan syahwat, menolak menunaikan hak Allah dan hak dalam harta kekayaannya. Busuk. Yaitu apa? Mengikuti hawa nafsunya. Makanya kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim atau kafara. Ya, orang manusia itu zalim. Zalim berarti ada seperti tadi mengikuti hawa nafsunya salah satunya, dan pasal subhanahu wa ta'ala dan itu semua bisa saja terjadi pada orang apabila tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ada yang memakai baju panjang terbuat dari timah meleleh. Na'udzubillah min dzalik. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah-megah, memuji diri sendiri, ujub. Timah meleleh. Di putih bajunya timah meleleh. Na'udzubillah min dzalik. Buru-buru timah meleleh. Pegang aja. Yang panas itu sudah sangat dah, yaitu orang yang takabur, suka bermegah-megah dan memuji diri sendiri. Pas karena Allah SWT, itulah pelaku maksiat padang mahsyar. Pantaslah Nabi Ibrahim alaihissalam minta ampuna. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pada hari ketika dihisab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya sendiri, orang tuanya, dan orang-orang mukminin. Terakhir, amalan yang dapat menolong di mahsyar apa? Selain dari 7 golongan itu yang sudah kemarin kita uraikan, apa amalannya? Kita lihat ini sekarang. Amalan orang yang dapat menolong ketika yaumul hisab adalah orang yang suka bersedekah. Sedekah itu apa? Sedekah definisinya saya ulang lagi, al-'atiyah allati yubtagha bihi wajh Allah. Itu sedekah. Sedekah adalah pemberian pada orang lain hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Sekali lagi ulangnya, sedekah bukan hanya sekedar materi saja. Segala yang apa diberikan kepada orang lain mengharap ridha Allah, itulah sedekah. Orang yang gemar memberikan pada orang lain mengharap ridha Allah SWT, itulah yang bisa membantunya. Salah satu contohnya adalah membuat orang senang saja. Sedekah. Membuat orang senang, sedekah. Bisa enggak buat orang senang? Bisa sekali, dan banyak caranya, banyak ragamnya. Idkhalus surur ala akhika sedekah. Idkhalus surur, memasukkan kesenangan hati kepada orang tersebut adalah sedekah. Salah satu contoh kenapa at-tabassumu ala wajhi akhika sedekah. Senyum adalah sedekah. Kenapa itu? Karena dengan senyum senang enggak kita? Assalamualaikum Ibu, mampir Ibu, itu wis senangnya bukan main, walaupun bahasa basi. Dia mampirin juga enggak ada apa-apa. Mampir Bu ya, harat nih. Mampir Bu ya, oh ya. Emangnya ada apa di rumah deh? Mampir orang ada, soto. Ada,
Ada air, satu gentong ada air putih tapi. Sekarang sunatan. Ibu sekalian, jadi idkhalus surur ala akika sadaqah. Menyasukkan rasa senang pada adalah sedekah. Banyak sekali, bukan hanya sedekah duit aja. Jadi orang yang bersedekah, suka bersedekah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, zillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu." Zillul mu'min, naungan orang beriman di hari kiamat, di hari pembalasan yaumul hisab padang mahsyar adalah sedekahnya. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin tebal naungan yang akan melindungi kita dari terik matahari di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Ya, semakin banyak ragamnya ya. Baik duit, kemudian ini banyak dah ragamnya, maka semakin adem itulah. Dua orang yang gemar membaca dua surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Senang baca surah ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'u, baik, saya bacakan artinya saja karena sudah habis waktunya. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia datang di hari kiamat sebagai pembela bagi yang membacanya. Ya, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, sebagai penolong di hari kiamat. Bacalah Az-Zahrawain, dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan putih atau dua naungan atau dua kerumunan burung sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacanya surah Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian dan tidak mampu dilawan oleh penyihir. Tidak mampu dilawan oleh penyihir. Surah Al-Baqarah, juz kedua. Ya, jadi ini jarang ya kita membacanya dan mengamalkannya. Cuma Yasin aja, dikit-dikit Yasin. Memang bagus semuanya Al-Quran. Tapi inilah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kegemaran membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan semakin afdal apabila kita bisa menghafalnya, sehingga bisa sering membawanya ke dalam salat wajib dan sunnah kita. Jadi sekali lagi paskan sunnah ta'ala, kalau nggak bisa, tidak hafal misalkan, sekarang kan gampang nih. Ya, salat tahajud misalnya, ingin baca surah-surah panjang seperti ini, maka dia pakai, sekarang ada tab ya, tab apa namanya itu, tab Android itu loh, kan ada yang besar itu. Belikan handstand, hold stand, jadi pemegang nih, megang HP nih. Nah ini, seperti inilah. Nah ini kan kecil nih, kecil. Ada yang besar. Kemudian taruh ada di depan, Allahu Akbar. Bacalah ini. Satu lembar berikutnya diginikan lagi saya. Baca lagi, panjang lagi lembar ini saya. Ini bisa dah. Kalau Anda kuat berdiri, duduk. Kalau sholat sunnah, nggak apa-apa duduk. Karena nggak dia kuat berdiri. Ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu bisa. Sekarang kemudahan, senang bacanya. Biasa enggak pegang apa-apa tapi stand hold. Jadi pemegang yang berdiri sampai sini. Segini ada. Ada satu tiang ini. Seperti tiang mic itu ada. Itu pakai tab yang 10 in itu sudah cukup untuk bisa dibaca. Jelas.
Nah, kalau ingin dikatakan bahwa dibawa dalam salat wajib dan salat sunnah. Terakhir, orang yang suka memberi tambahan waktu kepada orang berhutang. Ini, jadi kasih tempo. Ustaz, kelewatan dia sudah tak tempoin, minta seminggu, minta besok lagi minta seminggu. Terus sampai lupa dia hutangnya Ustaz. Ini terlalu nih ya. Tapi orang yang memberi tambahan waktu kepada orang yang berhutang karena memang belum mampu membayar hutangnya pada waktu yang disepakati. Dan sedemikian dicintanya Allah ketika memutihkan hutang lebih bagus ya, ya sudahlah. Aku enggak kuat, kamu enggak kuat bayar. Udahlah, ambil itu. Alhamdulillah. Lagi pinjam uang terus ya, pinjam uangnya, enggak. Kemarin aja akhirnya malah ini Bang Jantung, Bang Hati minta apa? Kasih hati minta jantung atau kasih jantung minta hati? Ibu sekalian SWT. Ya mudah-mudahan Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ya Allah SWT bisa kita ambil pelajaran dari yang kita uraikan tadi. Ada yang tanyakan silakan. Silakan Pak Haji. Haji Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senang saya mendengar ceramah Pak Ustadz tadi. Alhamdulillah. Kemudian pada saat kita sholat, kemudian kita membaca seperti tab atau Al-Quran besar yang kita taruh di depan kita. Kemudian kita membuka halaman berikutnya kan dengan gerakan. Nah, apakah gerakan-gerakan seperti kita menggerakkan tab atau membuka halaman Al-Quran berikutnya itu apa tidak membatalkan sholat gitu? Ya, karena ini ya kita berinovasi dan pernah juga saya lakukan, tetapi saya berpikir lagi apakah ini tidak membatalkan sholat ya. Melalui forum ini mudah-mudahan bisa tercerahkan yang benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak membatalkan. Kenapa demikian? Karena kan pernah Rasulullah SAW membawa cucu beliau, kemudian dia sholat. Sholat ketika itu ngendong cucunya. Kemudian ketika sujud ditaruh, ya, ditaruh kemudian sujud. Kemudian mau naik ambil lagi. Dan ada juga yang kalau menyimak baca Al-Quran, makmum jadi makmum, dia pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran begini. Ya, pegang Al-Quran. Mushaf dipegang. Ini kan tidak megang. Cuman sekali satu sunat, cis. Tuh. Tidak ada masalah. Itu Syafi'i. Ya, itu masalah khilafiyah dan khilafiyah semuanya pada dasarnya. Yang jelas tadi dia dasarnya seperti tadi, dia boleh bergerak sesuai dengan kebutuhan. Kecuali gini bergerak. Ini saklarnya di sini cetet nih modnya ini. Baru bergerak itu. Ini kan enggak di depan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu sekali aja enggak megang apa-apa. Ini megang saja boleh. Apalagi cuman satu gerakan. Nah, kalau memang ragu satu muka saja. Ya. Atau kalau satu muka 2 rakaat misalkan dibagi 2, satu muka itu ya, satu muka itu kan enggak usah digerakkan, tapi enggak apa-apa. Jadi Pak Subhanahu wa taala kalau memang bisa satu semalam itu 3 juz itu loh. Bisa Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. 3 juz berarti 10 hari hatam. 10 hari hatam. Berarti 1 bulan 3 kali hatam. Dalam sholat tok qiyamul lail. Itu bisa dari jam
jam 3 lah. Sampai jam, kalau waktu itu sekarang jam sebelum subuh 4:30 selesai deh. 3, 2:30 lah. Kalau memang tidak terlalu cepat bacaannya, 2:30, 2:30, 3:30, 4, 4:30, 2 jam. 2 jam 3 juz dan insya Allah. Ya baca bismillah kalau azam. Tapi memang Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Terasa Pak. Kalau berdiri pasang itu, setengah 2 rakaat saja sudah terasa ini ditarik dikit. Tapi nggak apa-apa awal-awal, setelah itu biasa dah. Coba aja nanti 2 jam coba. 2 jam, istirahat sebentar, dua rakaat, kemudian lagi berdiri. Coba 2 jam, 3 juz, insya Allah bisa. Jadi padahal nggak hafal Al-Quran. Nggak hafal Al-Quran, tapi bisa membaca dengan baik. Wallahu a'lam. Insya Allah Pak Haji tidak membatalkan. Ada lagi? Cukup ya? Waalaikumsalam. Firmannya dibaca hanya terjemahannya agar lebih mengerti, itu menyalahi aturan apa enggak, Ustaz? Itu bukan membaca Quran, membaca artinya. Kalau Al-Quran pakai bahasa Arabnya. Jadi apakah, karena likulli harfin asyru hasaman. Likulli harfin asyru hasanah. Siapa saja yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 huruf. Hurufnya apa? Alif, lam, mim. Itu kan huruf. Alif, lam. Alif. Kemudian membacanya, misalkan contoh nih. Ini contoh. Nah ini. Baik. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Dikatakan ini Al-Qur'annya, tapi ketika kita membaca, ini dapat waw 1 huruf, lam 1 huruf, alif 1 huruf, ta 1 huruf. Ini yang dihitung, yang pahalanya. Tapi kalau kita membaca ini, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu di mata mereka terbelalak. Mata mereka terbelalak. Ini terjemahannya menyalahi. Jadi kalau mau tadabbur nggak apa-apa. Cuman tidak namanya membaca Al-Quran. Membaca terjemahan Al-Quran. Saya sudah hatam kok 30 juz. Apa? Kok bisa? Ya saya baca terjemahannya toh. Enggak. Baca Quran ini Arabnya. Wala tasabanallaha ghafil amma ya'malaz zalimun. Innami akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu baru baca Quran. Kalau ini dibaca terjemahannya. Apa dapat pahala? Dapat pahala tapi tidak sama dengan orang yang membaca. Ini tadabbur Al-Qur'annya. Tadab isinya maknanya. Boleh ya, Ustaz? Boleh ya? Boleh bacanya tapi bukan membaca Al-Qur'an namanya. Jadi membaca terjemahannya. Karena membaca Al-Quran itu sulit artinya, Ustaz. Sulit, kalau sulit belajar. Artinya itu enggak masuk artinya. Kalau enggak dibaca terjemahan. Enggak, masalah bukan masuk, enggak masuk. Jadi kalau sulit, Rasulullah bersabda, "Mengqara al-Quran wa yatata'tau fihi falahu ajrani." Siapa saja membaca Al-Quran, kemudian dia terbata-bata membacanya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala membacanya, pahalanya sulitnya dia untuk membacanya. Wallahu a'lam. Ini saja Bu sekalian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa bermanfaat, dan akhirnya mereka tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sekian ala minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.